Ini sebagai bagian dari nikmat dari Allah, anugerah dari Allah, cintanya Allah pada kita sehingga membukakan hati kita untuk bersama-sama memperbaiki diri di satu guru ini. Untuk selanjutnya kita tasarrufkan, kita amalkan untuk kemanfaatan, kemaslahatan hidup bersama, berbangsa, bernegara, beragama, dan berkemanusiaan. Baik, saya kira itu mungkin. Di antara orang-orang yang ada di grup tersebut sering sekali nge-share video tentang filsafat, tentang wejangan-wejangan, riwayat-riwayat Nabi dan sebagainya. Itu rutin dikerjakan. Dia tidak sadar kalau yang diajak bicara atau dalam pertemuan tersebut pembicaranya adalah di mana video-videonya itu yang sering mereka share. Akhirnya saya jelaskan. Itulah diantaranya kisah unik di dalam pertemuan media satu guru. Ketika pembicaranya ada Dr. Fahrudin Faiz, SAG, MAG, pakar filsafat Islam, ya, dosen UIN Yogyakarta. Coba kita lihat. Ini kan karyanya segini banyak. Jelas bagaimana dia tidak bulat dan lain sebagainya. Lebih ke teknis. Sementara kalau di timur lebih mengutamakan kejernihannya. Nah, malam hari ini kita belajar menjernihkan pikiran. Tentu saja berarti agak dekat dengan gaya timur. Baik, kita mulai ya. Karena tadi saya bilang timur, ya kita kutip beberapa gagasan para filosof timur, tokoh-tokoh dari timur. Nah, saya awali dari quote saja dulu sebelum nanti ke teknis membersihkan pikiran kita. Ada quotes menarik, yang ini pernah nih, pasti sebentar senang, sebentar susah, sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang itu yang senang terus dari lahir sampai mati, tidak mungkin. Orang kok sedih terus, tidak ada senangnya sama sekali, tidak mungkin. Kecuali orang yang tidak mau bersyukur. Jadi selalu hidup ini naik turun, naik turun. Sekalipun orang kaya, miskin, raja, kuli, wali, bajingan, rasa hidupnya sama saja. Baiklah, kita mulai ceritanya. Ada kisah menarik hari ini di dalam Zoom obrolan satu guru, pengukuhan dan penguatan perwakilan wilayah satu guru seluruh Indonesia. Karena memperkenalkan para pakar dunia pendidikan di dalam satu pertemuan yang tidak pernah bertemu, itu memang agak susah, apalagi mereka tidak saling kenal. Yang paling lucunya apa? Di antara orang-orang yang ada di grup tersebut sering sekali nge-share video tentang filsafat, tentang wejangan-wejangan, riwayat-riwayat Nabi dan sebagainya. Itu rutin dikerjakan. Dia tidak sadar kalau yang diajak bicara atau dalam pertemuan tersebut pembicaranya adalah di mana video-videonya itu yang sering mereka share. Akhirnya saya jelaskan. Itulah diantaranya kisah unik di dalam pertemuan media satu guru. Ketika pembicaranya ada Dr. Fahrudin Faiz, SAG, MAG, pakar filsafat Islam, ya, dosen UIN Yogyakarta. Coba kita lihat. Ini kan karyanya segini banyak. Kenapa bisa tidak dikenal oleh orang-orang yang sering nge-share video-video? Karena video yang paling banyak digemari itu adalah video yang tidak menyertakan gambarnya, hanya video berupa narasi dengan ilustrasi-ilustrasi pemandangan alam, dan kalimat-kalimat yang diucapkan itu ditulis di dalam video tersebut. Ratusan karya, setiap channelnya banyak.
Nah, setelah saya ngobrol dengan Pak Faiz waktu di Depok acara kegiatan Satu Guru, beliau mengatakan saya tidak mengelola channel. Channel itu mereka yang membuat. Beliau hanya berbicara saja tentang konsep-konsep filsafat ilmu yang berhubungan dengan para tokoh, diantaranya ya tokoh-tokoh pendidikan Indonesia, kemudian tokoh-tokoh berupa sahabat Nabi, termasuk Genghis Khan diramu sedemikian rupa sehingga menarik karena ada musik yang mendayu-dayu gitu. Rata-rata channel yang mengangkat filsafat yang dibawakan oleh Dr. Fahrudin Faiz SAG MAG ini hanya menayangkan suara dengan tulisan, kemudian diiringi dengan musik yang mendayu-dayu, meresap ke dalam hati. Makanya sering di-share. Ketika tadi dipertemukan, ini orangnya. Mereka baru terbengong-bengong bahwa Satu Guru itu tidak main-main. Kalau mendatangkan para tokoh itu, termasuk Noe Sabrang yang dihadirkan bukan karena letonya, karena dia menemukan aplikasi simbolik yang boleh dikatakan lebih baik dari Facebook atau Instagram, Twitter dan lain sebagainya, lebih baik. Kenapa? Karena di dalam karyanya itu kalau kita nge-share video, gambar ataupun kata-kata, itu berdampak kepada dirinya kumulatif. Oh, saya itu bakatnya dalam bidang ini, dan masih banyak lagi. Satu Guru memang berkarya itu penuh keseriusan, tidak hanya sekedar berkarya, bobotnya dalam, tetapi memang usianya karena masih muda ya, media Satu Guru itu. Dan besok akan lahir lagi fakta.id, faktanya.id. Mengapa lahir faktanya.id? Karena media Satu Guru dikatakan oleh mereka-mereka itu kalau di koran itu kompasnya di dalam koran. Kalau Satu Guru itu adalah di dalam media online itu adalah seumpama koran Kompas di media cetak begitu. Nah, makanya untuk pemula-pemula yang baru menulisnya atau sering menulis tetapi tidak konsisten, kadang-kadang nulis rajin, kadang-kadang berhenti gitu ya. Itu kalau karyanya itu supaya setiap berkarya langsung diterbitkan ya masuknya di faktanya.id. Di situ ada editor khusus tentunya. Nah, bagi hadirin sekalian yang ingin hadir di pertemuan belajar menulis, belajar membuat video untuk klarifikasi berita dan lain sebagainya, hadir di pertemuan besok ya. Minggu ini insya Allah kita akan mengadakan Zoom seperti yang ini ya. Tentu kita hanya mewadahi. Kalau tadi itu hanya untuk guru-guru dan para pakar dunia pendidikan, mungkin kalau di faktanya.id besok itu para siswa pun dianjurkan untuk ikut, biar mereka ada ruang khusus di situ, ruang tulisan siswa, ruang tulisan guru, ruang tulisan orang-orang yang jadi pakar dan masih banyak lagi. Oke. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Aku celaka dan susah selamanya. Ini karakternya manusia. Padahal menurut Kakang Surya Talam, mbok yo jangan begitu. Menginginkan sesuatu boleh, tidak suka atau menolak sesuatu boleh, tapi tidak harus semati-matian itu. Seolah-olah kalau gagal memperoleh yang diinginkan atau menolak yang tidak disukai, terus hidupmu hancur. Atau kalau memperoleh yang kamu inginkan dan menyingkirkan yang kamu tidak sukai, terus